Sains kelas 9. Pagi ini kita akan kembali belajar tentang bioteknologi lingkungan dan bioteknologi forensik. Ini adalah materi kita lanjutan minggu lalu, dan di sini kita akan membahas yang pertama dulu tentang bioteknologi lingkungan. Bioteknologi lingkungan ini adalah yang kita perhatikan di sana apa pengaruh daripada pengotoran atau polusi terhadap lingkungan kehidupan kita. Oke, jadi dalam hal ini bioteknologi lingkungan kita akan melihat satu hal sebagai contoh adalah lingkungan air laut. Air laut itu sekarang sudah banyak yang tercemar. Nah, apa penyebabnya? Nah, misalnya penyebabnya itu kebocoran dari penggalian minyak tanah yang di dasar, dan juga bisa terjadi karena adanya kapal-kapal tanker, adanya juga pembuangan air limbah ke dalam air atau misalnya ke dalam sungai gitu. Jadi semua itu akan membuat terjadinya pencemaran, pengotoran di dalam lingkungan air laut tadi. Apa dampaknya? Atau apa akibat daripada terjadi pencemaran air laut itu? Itu bisa membuat adanya organisme laut seperti ikan, udang, kepiting. Nah, ini akan menjadi mati sehingga ekosistem air itu sudah menjadi terganggu atau rusak. Oke, dampak lain daripada pencemaran air laut tadi misalnya oleh minyak itu adalah rusaknya terumbu karang dan juga hutan bakau. Karena permukaan minyak ini, permukaan air itu dilapisi oleh minyak, di mana minyak dengan air sebenarnya tidak bisa menyatu. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana cara penanggulangan daripada limbah yang sudah mengotori air laut tersebut, yaitu bisa dilakukan dengan cara bioteknologi, yaitu pemanfaatan bakteri Pseudomonas, yang mana bakteri ini akan mengubah molekul unsur minyak tanah ini menjadi karbon dioksida. Namun yang dilakukan oleh bakteri tersebut untuk kembali menjernihkan atau memulihkan lingkungan yang tercemar itu membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga para ilmuwan atau para ahli sering menambahkan daripada senyawa kalium fosfat dan juga urea untuk sebagai tambahan nutrisi bagi bakteri tersebut. Nah, demikianlah cara penanggulangan yang dilakukan. Pemanfaatan bakteri untuk menguraikan polutan atau zat pengotor tadi, ini disebut dengan istilah bioremediasi. Kemudian selain daripada itu, ada cara lain yang memanfaatkan berupa beberapa tumbuhan, seperti misalnya eceng gondok dan juga bunga matahari. Ini kan dari tumbuhan, maka pembersihan itu yang menggunakan tumbuhan disebut dengan istilah fitoremediasi. Nah, inilah langkah-langkah atau cara penggunaan bioteknologi di dalam hal untuk pemulihan kembali hal yang sudah kotor atau
polusi. Oke, anak Miss paham tentang hal ini? Untuk lebih jelasnya, perhatikan nanti sketsa gambar di samping ini. Oke, anak Miss, sekarang kita masuk ke bagian yang keenam, bioteknologi dalam bidang forensik. Arti forensik sebenarnya itu adalah merupakan aplikasi dari teknik-teknik dan metode ilmiah yang digunakan untuk menginvestigasi suatu tindakan kejahatan atau kriminal. Dulu, untuk menyelidiki suatu tindakan kriminal atau kejahatan itu, para polisi itu misalnya menggunakan sidik jari untuk menyelidiki daripada seseorang. Tapi sekarang ini sudah lebih maju lagi, sudah menggunakan istilah DNA fingerprinting. Nah, bagaimana cara itu dilakukan? Seiring dengan perkembangan bioteknologi, telah ditemukan teknik investigasi yang lebih akurat yang disebut tadi dengan DNA fingerprinting. Nah, DNA fingerprinting ini adalah teknik yang dilakukan untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan profil pita DNA-nya. Oke, anak Miss, sekarang kalau sudah saya jelaskan ini, tolong kamu simak baik-baik. Kemudian Miss kasih kamu tugasnya 2. Yang pertama adalah mencatat apa yang sudah Miss jelaskan hari ini. Kemudian catatannya itu kirim ke WA Miss. Tugas kedua, mengerjakan 2 butir soal. Yang nomor 1, tuliskan perbedaan tanaman organik dengan tanaman yang disebut transgenik. Soal kedua, tuliskan perbedaan bioremediasi dengan fitoremediasi. Oke, anak Miss, selamat mengerjakan. Oke, bye.